ada angin lewat. Anjing merinding gua anjing serius. Udah ada mukanya tuh kayak anak kecil. Anak kecil. Saiful Yasin. Ben. Kita udah boleh salaman belum sih? Ya udah, social distancing. Gimana kabar, sehat? Alhamdulillah luar biasa. Pacar udah nambah pacar? Nambahnya gimana ya? Masih nol lah. Lu kan nanya gue udah punya pacar apa belum? Enggak, males. Udah ketahuan jawabannya. Tawan jomblo. Ini kita lagi gimana sih? Lagi asik banget ini, kita lagi ngecam. Gue boleh agak pinggiran nggak? Nah. Gue nggak biasa ke kamera. Oh ya, siap. Atur aja bang. Gue gagap. Jadi gini bang, kita nih lagi ada, dibilang project sih bukan ya, iseng-iseng aja sih kita bikin ngobrol-ngobrol santai gitu. Cuman temanya nih chemistry bang. Chemistry itu jadi konsepnya kita ngecamp. Nah di situ kita nyeritain misteri-misteri yang kalian alami atau yang lo alami. Berarti gue harus cerita yang enggak, kita sharing aja nanti kalau misalkan cerita lu yang lu anggap serem, lu ceritain aja ke gua. Oh gitu. Ceritain aja, karena kan ini konsepnya chemistry nih kan, kita ngecamp sambil ngobrol-ngobrol misteri. Ya syukur-syukur sih menarik gitu. Sekarang malam ini kebetulan kan lagi nggak di rumah nih, kita lagi di tempat camp. Ini boleh disebutin nggak sih tempatnya? Janganlah, jangan ntar pada kemari. Murah nih soalnya murah, ntar pada kemari lagi. Tadi gerobak lagi ya? Jangan disebutin pokoknya, jangan disebutin. Iya. Biar buat kita aja yang tahu. Jadi kontennya kan misteri ini bang. Biar lebih mengundang. Sebenarnya gue takut bang. Cuman ya biar lebih real aja gitu di alam ya kan, ngobrol-ngobrol. Oh gitu. Ngobrol-ngobrol tentang pengalaman mistis. Biar membangun. Siap, gitu. Siap. Soalnya kan kalau kita ngobrolin tentang mistis nih ya, di mana-mananya pasti ada mistis bang. Entah di rumah, di alam segala macam, gunung apalagi kan. Iya. Itu tuh nggak jauh dari mistis itu sendiri gitu. Kalau gua nanya nih, lu pribadi punya pengalaman nggak bang? Misteri. Di mana nih Bebas. Bebas di mana aja. Gua sambil ngerokok santai ya. Ya silakan. Kok jadi kayak gue yang punya acara sih? Kan lu yang punya acara. Kali lu nggak ngerokok gitu, korek. Itu apa itu? Pisau. Jaga-jaga aja Oh, bang. iya, jaga. Namanya di alam ya kan. Gitu. Maaf ya, gua ngerokok. Banyak orang ya? Ada tuh kameramen. Ngalir aja. Cerita waktu sekolah kayaknya. Sekolah lu di mana dulu bang? Kan kita satu sekolahan. Kan ceritanya nggak tahu bang. Ceritanya nggak tahu. Walaupun kita satu sekolahan, ceritanya gua nggak tahu. Kan kita teman main bareng. Oh iya. Ceritain aja. Gua belum tahu soalnya cerita lu. Jadi gua sekolah di salah satu sekolah salah satu apa sih namanya? Boarding school, pondok pesantren. Jangan bawa pesantren. Ya kalau gak disebutin gue ntar gak bisa cerita. Berat punggung, beban coy. Gitu. Ya anggap aja boarding school. Boarding school. Dormitory apa sih artinya? Mana gua tahu dormitory apa? Asbak nggak ada bang, asbak bang. Lu yang punya acara. Itu piring buat makan. Nah ini aja gelas lah. Iya dah. Kok air gue tinggal dikit. Jadi gini. Waktu di SMA, gue kan salah satu ini ya, apa sih namanya? Bisa dibilang pasukan khusus. Gue masuk di organisasi pramuka. Dan situ gue jadi pasukan khusus. Lu juga bukan? Sama. Lu kan bawahan gua, Bambang. Iya. Itu mah gak usah diceritain. Orang udah pada tahu lu bawahan gua. Pasukan khusus. Suatu saat gua dapat mandat, gua dapat tugas buat jadi petugas upacara. Jadi di pondok gua itu apa sih namanya?
Kalau ada acara, Kegiatan? kalau ada upacara itu biasanya yang dipakai anak-anak pramuka, Oh, karena anak-anak dia pasus ya, udah terlatih lah Hmm. untuk menjadi petugas upacara. Iya, iya. Gue juga pernah sih soalnya. Dan upacara di tempat gue itu, di sekolah gue itu dulu bukan setiap hari Senin, setiap tanggal 17. Tanggal 17. Setiap bulannya. Setiap bulan. Karena ngikutin 17 Agustus gitu. Memorial ya. Iya. Ceritanya ini H-1 kan latihan tuh malam. Kira-kira latihan sampai jam berapa kalau nggak salah itu jam Biasanya sampai jam 12-an. kalau di jam 12-an ya. Ya jam 12 dah. Karena besoknya udah hari H, jadi nggak boleh malam-malam. Nggak boleh begadang. Nggak boleh begadang. Biasanya sampai jam 1, jam 2 gitu kan ya. Biasanya badung lah kita. Iya. Nyari-nyari Indomie dulu, ya kan, kopi. Betak di dapur, ya kan. Bang Yunus, nih tukang betakin sayuran. Oh ini siapa sih? Lu? Kang dapur. Kan nggak pada tahu Oh, iya, orang. nggak ada tahu. Nggak ada sih. Jadi tukang dapur gua namanya Bang Yunus. Nah, kalau misalkan sayuran hilang, ini pelakunya. Kalau ikan, ini. Lanjut. Tadi mana? Sampai nggak boleh begadang. Oh ya, jam 12 malam tank selesai. Nah, kebetulan hari itu gue yang lagi dapat amanah buat jaga bendera. Buat upacara besoknya. Karena setiap malam itu beda-beda orang. Setiap orang itu semalam dikasih tugas jaga bendera. Kebetulan malam itu gue lagi jaga benderanya buat besok. Jangan sampai bendera itu kenapa-napa. Hilang. Gitu. Apalagi hilang, bahaya. Jadi repot ya. Jam 12 kelar, gue balik nih ke kamar gue duluan, yang lain masih pada di lapangan, gue duluan karena gue udah merasa udah mulai ngantuk dan gue juga harus naruh bendera nih buat besok pagi. Gue balik, kamar gue kan di lantai 2 nih, lantai 2 paling pojok, jadi itu lewatin lorong lah ya, tahu gue kan satu kamar ya, kita kan buat yang buat yang nggak tahu, siap ceritain kakak. Jadi itu bentuk bangunannya 3 lantai, bentuknya L gini nih, bentuknya L nih. Itu U dong. L lah ini. Nah, L gini. berarti. L. Kamar gua di lantai 2. Di sini. Di paling pojok. Kamar gua juga. Oh, kamar juga. Satu kamar berarti gitu ya. Sasaran lagi. Pensil susah anjing. Lu jangan siul-siul di sini lu. Iya. Terus. Kamar gua pojok nih. Ini depannya lapangan latihan. Lapangan latihan. Kalau lapangan upacara ada lagi tempatnya lebih luas. Gue balik ke kamar gue, naik lantai 2, gue masuk kamar gue. Nah, lampunya tuh udah mati karena memang diwajibin matiin lampu ya. Emang udah malam juga, udah pada tidur yang lain tidur. Karena batas yang lain tuh sampai jam 10:30 apa udah pada tidur biar hemat listrik ya. Nah, kebetulan gue lagi jadi di situ tuh, gue pengurus kamar kelas 4 itu kelas 1 SMA. Kalau di pesantren gitu kelas 1 sampai kelas 6. 1 SMA. Nah ya, gue lagi jadi pengurus kamar. Jelasinnya gimana sih, bingung. Disekat lagi. Kamarnya disekat. Jadi satu kamar itu bisa berisi 20 sampai 40 orang. 40 lemari. Dan satu orang itu punya satu lemari masing-masing. Kebayangkan gedenya gimana kamar gua? Bukan kebayang gedenya, kebayangkan sempek-sempek ada. Terus. Kamar gua lampunya udah mati. Sengaja gua nyalain karena gue pengen langsung tidur nih ceritanya. Gue pengen langsung tidur, jadi nggak gue nyalain lampunya. Gue langsung masuk kamar. Nah, kan lemari itu sekat-sekat ya, sekat-sekat ya. Buat misahin ya? Iya, buat misahin. Nah, sekatan gua itu ngotak gini nih di pojokan. Di dalam kamar, sekatan kotak. Sebelah sininya tuh balkon. Jendela. Soalnya tuh kebun sama empang kalau nggak salah dah. Ya. Poninjo. Ya, ada poninjo ya. Ada poninjo. Nah, gue masuk dari sini. Nah, pas gue mau masuk tuh ada angin lewat. Anjing, merinding gue anjing, serius. ada angin lewat. Angin lewat dari dalam keluar. Pas gue masuk sekatan itu. Nah, gue refleks dong. Gue refleks di situ. Gue refleks bilang anjing.
Enggak Oh, kayak gitu enggak. dong. Astagfirullah, Kan astagfirullah. gua anak Anak pesantren. pondok, astagfirullah gitu. Enggak. Gimana refleksnya gimana? Ceritain dong. Gue refleks itu, wis boleh juga nih angin gitu kok nggak salah. Wis boleh juga nih angin. Sompral ya. Sompral. Refleks tuh masuk gitu ya udah kan. Nah di situ tuh udah ada yang tidur, teman gua nih satu kamar. Si Aceng. Namanya Aceng. Si Aceng. Kabar Ceng? Jadi dia udah tidur di situ. Jadi tuh gua di dalam sekatan itu ada 4 orang, gua, si Aceng, si Ben sama si Udri. ya adalah Udri namanya. Bule. Cuman di situ baru si Aceng doang, sisanya masih di bawah. Karena pasu semua, latihan semua. Pas Kecuali si masuk, Aceng. angin keluar, gue bilang refleks, pas boleh juga nih angin, udah kan. Gue bawa bendera nih, gue langsung naruh bendera di atas. Oh, belum sadar ketemu, baru angin doang. Gue langsung naruh di atas lemari. Di atas lemari, nggak gue nggak masukin dalam lemari, gue taruh aja atas. Langsung gue duduk kan, naruh lemari, duduk, set, gue rebahan. Jendela gue tuh ada di sebelah kiri nih. Kanan dong. Kiri dong. Oh iya. Kiri dong. Kiri gue nih belakang di sini gue udah ada Aceng nih tidur nih. Gue duduk, set, gue rebahan kan, ke kanan kan, gue ngeliat dulu nih, takut ada pakol gimana kan. Kan di kamar Bang. Goblok. Jadi tuh kita nggak pakai kasur. Pakainya Pakai tikar. kasur lantai. Kasur lantai namanya, bukan kasur. Jadi kalau beberapa pondok tuh memang ada yang kasur bertingkat, ada yang kasur model gelaran. Tahu gelaran nggak? Di lantai, kasur lantai. Jadi pondokan kita tuh emang kayak gitu. Jadi nggak bisa disamain sama pondok-pondok yang lain. Gue ini pas gue balik badan ke kiri, gue liat ke kiri itu, ayo gue merinding beneran. Enggak, itu ngelihatnya sengaja apa emang lu lagi iseng ngeliat-ngeliat aja gitu? Agak kan ke kanan gitu kan gitu. Emang lagi nggak sengaja ya berarti ya? Jendela sebelah sana. Itu tuh di jendela yang tadi goyang pas kena angin tuh. Itu udah ada air. Udah ada ini ya, udah ada mukanya tuh kayak anak kecil. Kelihatan rupanya gitu botak apa gimana? Jadi gue takut di sini. Goblok. Pas banget nih di alam ya kan. Ya lanjut lah, kita kan mesti gue yang jagain kamera lu. Kita rame-rame, santuy. Mukanya putih sih, muka tuh putih, mata hitam. Matanya hitam semua. Ini kan kita masih ada putih-putihnya nih. Dia itu hitam semua. Jelas banget. Dia jarak gua sama jendela tuh 1,5 meter lah. Bangsat, gue merinding juga anjing. Nah, itu berarti jatuhnya kondisi jendelanya terbuka dong. Kebuka kan tadi kena angin, dia goyang. Pas kena angin tuh dia goyang. Dari dalam keluar tuh pas itu goyang. Berarti nggak ada indikasi anak-anak emang lewat di belakang kan kalau setahu nah, gua itu kan. Ntar dulu. Gue lihat kan, pas gue lihat sama-sama tatapan deh, anjing. Lu bayangin mata gitu. 1,5 meter lu tatapan sama itu siapa gak tahu kan. Kalau cewek sih mungkin ada soundtrack Ada Cinta. Gue nggak tahu itu anak kecil apa gimana, cuman emang kayak itu anak kecil sih. Dari kelihatan dari bentuk mukanya tuh. Tapi nggak serem atau gimana? Enggak, cuman ngeliatin gue aja. Putih semua, mata hitam, sama-sama tatapan nih. Gue kaget dong. Gue langsung bangunin Aceng nih. Ceng, ada orang. Nah kebetulan si Aceng kan gak susah nih bangunin, dia mah kebluk. Enggak bego, dia paling gampang dibangunin ya, nggak kayak lu. Oh iya. Dia paling gampang dibangunin. Berarti salah dong ya gue. Terus langsung bangun nih orang. Ada orang, Ceng, di jendela. Gue kan nengok sini dulu kan, bangun anjing kan, gue nengok sini dulu dong. Gak lama gue nengok ke sana lagi, si Aceng bangun. Pas Aceng lihat udah kagak ada itu orang. Udah kagak ada. Berarti kalaupun orang, nah, nggak mungkin loncat dong. Nggak mungkin loncat dong, karena tuh di luar jendela masih ada balkon, setengah meter. Balkon mah. Enggak, emang balkon itu namanya. Itu namanya balkon. Lebihan bangunan gitu ya. Balkon itu namanya. Ya, lebihan bangunan. Nah, di situ tuh banyak tumpukan kayu sama bambu bekas pembangunan. Kalau sekalipun itu orang,
dia kabur kedengeran lah suaranya pasti ya. berisik dong karena gelap juga, gak mungkin dia lari Mm. bener kan. Kena paku lah, kena apa lah. Iya, bawahnya empang lagi kan. Iya, loncat juga susah kan. Iya, kalau itu pasti berisik dong. Mm. Cuman gue masih ini aja nih, ini antara Halusinasi apa bener ya? mistis apa Tapi seorang bener kan. Tapi sebelumnya lu ada ngelakuin kayak misalkan apa ya? Kayak misalkan apa ada ritual-ritual atau ada Ritual apa aja? ya kali aja gitu lu mau acara gitu jadi ngundang gitu kan. Biasa aja. Enggak, Emang kebetulan lagi gua kan udah tinggal di situ, udah maksudnya udah di kamar itu udah lama juga. Nggak pernah, itu baru pertama dan terakhir kali gua ngalamin cerita apa kisah mistis di sekolah. berarti memang nggak sengaja dan secepat itu ya kejadiannya. Nah, dia bangun Apa kok sih kayak dia anjing? lewat sih. Tolol lah. Udah jangan kayak gitu, gue juga takut orang sebenarnya. Karena ini rame-rame aja gue so berani anjing. Terus Aceng bangun, nah gue langsung nyalain, gue pengen nyalain lampu sebenarnya. Cuman kan jalan lewat dulu. skotan tadi kan, lewat jendela yang tadi dong. Gue agak ngeri nih. Dan lu tahu apa yang gue lakuin? Oh, iya. Gue nunduk kan, gue lari buat ngelewatin tuh jendela. Padahal kan lemari jendela. Intinya biar nggak ngeliat jendela aja gitu ya. Enggak, gue takutnya dia takut narik gue kan. Si goblok. Tahu ya orang takut kan. Serem juga ya. Gue lari, gue langsung ke nyari tombol lampu kan. Gue jalin lampu, tak. Udah kan. Nggak ada apa-apa. Nah gue teriak kan, ceng, coba ceng lu tengok, Lu lihat gitu Lu ya, lihat lu jendela. cek. lu cek ada orang kagak. Nah yang udah pada tidur nih, ngebangun deh, nggak kedengeran. Dicek kan sama dia tuh, kagak ada siapa-siapa emang. Ada siapa? Gue ngecek keluar kan, takutnya dia Lari, takutnya lari bocah keluar, lah muter, masih ya. positif aja Iya gitu ya. kan? Gue mau beraniin diri, gue cek keluar kagak ada siapa-siapa. Nah barulah lu si Uri pada datang loh. Yang gua tanya ada maling gitu ya. Iya nggak sih? Kalau nggak tahu deh gue. Iya kayaknya sempet nanya ada apaan sih gitu kayaknya. Iya kayaknya gua nanya kayak gitu dah. Oh. Berarti pas kejadian itu tuh pure lu sendiri yang ngeliat ya. Aceng berarti nggak ngeliat ya. Iya, gue doang. Lu doang sendiri. Pengen kenalan sih kali kalau kata gua mah itu. Dan malam itu gue nggak berani tidur di kamar itu. Terus lu tidur di mana? Di kamar sebelahnya. Mudabir bebas ya, pengurus bebas ya, tidur di Ngungsi mana gua. aja ya. Mana besok mau pacara kan? Aja. Tapi kalau gue pribadi sih alhamdulillah sih gue di pondok aman-aman aja sih. Paling abis itu sih emang kalau pasus tuh biasanya kita setiap ada acara mau lomba 17-an, pokoknya setiap event tuh biasanya pasus latihan, dan latihan itu malam. Nah paling kalau gue sih nggak sampai se ekstrim yang dialami Bang Saipul, Bang Yasin ya, Bang Sepe ya. Paling sih gue rada-rada scary doang, suara-suara ya, cuman ya Suara-suara gimana tuh? hibrid. Lu tahu gak sih yang masjid dulu kan kebun tuh, Hah? kebun jambu, kebun rambutan Sebelum dibangun masjid. sebelum dibangun masjid, kiri kanan Hah? kan dulu kan masih sering aktivitas di atas tuh. Hah? Nah kalau gue dulu di pohon jambu bol, Ah. pohon jambu bol sebelah, kalau kita mau ke bawah tuh sebelah kiri. Ah. Nah di situ sih kalau gue paling suara doang sih, cuman nggak tahu itu bener atau gue lagi halu karena gue takut pribadi ya. Ya suara doang kalau gue, cuman gue langsung ngibrit karena gue pribadi takut orangnya, makanya anjir di alam gini cerita gini lumayan merinding anjir. Lu punya konsep gini datangnya dari mana sih, Bang? Ya sebenarnya kan konsepnya dari lu juga bangsat. Dari gua sih. Ya sebenarnya sih karena kan hobi ngecamp ya kan, anak pramuka biasalah camcer di gitu. Karena yang jadi tempat-tempat episode pertama gitu, belum Episode punya pertama, tamu gitu. belum punya tamu ya, jadi masih ya Kita gitu. pengalaman pribadi kita sendiri gitu. Ya. Nanti kedepannya sih pengennya kita undang tamu-tamu atau teman-teman kita yang mungkin mempunyai cerita misteri, kita ajak ngecamp sesuai sama konsep kita nih, namanya chemistry gitu. Jadi boleh, sambil boleh. ngecamp sambil cerita misteri. Soalnya kalau kita cerita di tempat
seperti ini nih di alam bebas itu lebih dapet boy. Tadi cerita kayak gitu aja anjir, gue merinding, padahal itu sosoknya cuma anak kecil ya. Tapi berasa merinding sih, gitu sih paling yang bikin konsep kenapa ini namanya chemistry. Oke, mungkin kayak gitu aja kali bang ya, atau ada Udah lama kita, ada berapa menit ini? berapa menit boy? 20 menit. Lumayan lah ya. Lumayan lama juga ya, orang pada mau nonton kayak. Ya pokoknya ini perdana, nanti tunggu chemistry selanjutnya dengan tamu yang berbeda pastinya. Mungkin itu aja kali bang ya. Karena ini perdana ya kan, ngopi dulu sebelum. Nah, ini maksudnya apa sih? Ini ada nesting, udah matang kopi. ini. Udah matang, tinggal panasin aja. Mungkin kayak gitu aja kopinya, chemistry. Kopinya. Anjing repot banget. Tuh kopi nih, mie nih tuh persiapan coy, mie. Sponsor apa gimana? Kagak ada sponsor, boro-boro sponsor. Iya kali gitu kan. Belum, masih pemula. Tar dulu gua closing dulu. Jadi untuk chemistry malam ini perdananya segini dulu. Nanti insya Allah ke depannya ada chemistry selanjutnya dari bintang tamu yang berbeda. Tetap saksikan chemistry. Kita tayang setiap malam apa nih? Malam Jumat kali ya. Nyaingin jurnal Risa. Anjay. Lu mau channel lain sih. Oh iya, di endorse kagak bakal. Oke, nantikan chemistry selanjutnya. Jangan lupa di share, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa pencet tombol loncengnya agar notifikasi saat kita upload kalian tahu, kayak gitu. Mungkin kayak gitu aja chemistry pada malam hari ini. Terima kasih Bang Buluk. Ya, kita lanjut ngopi, masak mie. Cukup kita sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.